Cara menggunakan aplikasi Sri Kandi pada perangkat Android. Part 1. Pastikan di handphone Anda tersedia aplikasi browser seperti Google Chrome atau internet browser lainnya. Jika belum ada, dapat diunduh di Play Store. Pertama, buka aplikasi browsernya. Kemudian ketik alamat website srikandi.arsip.go.id. Setelah tampilan webnya muncul, pilih Masuk. Isikan nama pengguna tanpa spasi, kemudian pilih berikutnya. Isikan kata sandi kemudian pilih Masuk. Tampilan awal untuk pengguna adalah sebagai berikut. Untuk user, kita dapat mengirim dan menerima surat, serta dapat melakukan verifikasi, penandatanganan dan disposisi apabila penggunanya adalah pejabat eselon. Langkah awal yang harus dilakukan untuk pengguna adalah melakukan pengaturan terlebih dahulu. Pilih tanda 4 garis di pojok kanan atas hingga muncul menu penggunanya. Kemudian pilih menu pengaturan. Pilih daftar penandatanganan naskah untuk memasukkan nama pejabat yang menandatangani surat yang akan dibuat. Untuk menambahkan nama pejabat, pilih logo titik 3 di sebelah tulisan penandatanganan naskah. Hingga muncul tulisan Buat Baru. Pilih Buat Baru. Ketikkan nama lengkap pejabat yang akan dimasukkan pada pengguna penandatanganan. Pilih nama pejabat, kemudian pilih Simpan. Nama pejabat yang menandatangani surat telah masuk ke dalam daftar. Setelah itu, kita akan menambahkan daftar verifikator surat yang akan kita buat. Caranya sama seperti yang tadi, pilih logo 4 garis di pojok kanan atas, kemudian pilih pengaturan. Kemudian pilih daftar verifikator. Di sini, kita bisa menambahkan daftar verifikator surat, di mana verifikator surat tersebut biasanya tercantum pada paraf koordinasi atau paraf berjenjang. Untuk menambahkan nama verifikator, pilih ikon titik 3 di sebelah kanan verifikator daftar lalu pilih Buat Baru. Isikan nama lengkap pejabat yang ditunjuk sebagai verifikator kemudian pilih Simpan. Kita bisa menambahkan lebih dari satu pejabat yang ditunjuk sebagai verifikator. Setelah disimpan, maka nama pejabat yang melakukan verifikasi surat telah selesai dimasukkan ke dalam daftar verifikator surat. Setelah nama verifikator telah selesai dimasukkan, kita akan menambahkan daftar tujuan surat. Caranya juga sama seperti tadi, pilih ikon 4 garis di pojok kanan atas lalu pilih pengaturan. Pilih menu daftar tujuan. Setelah muncul daftar tujuan, kita dapat memasukkan tujuan surat yang baru dengan cara pilih logo titik 3 di sebelah kanan daftar tujuan. Pilih Buat Baru, maka akan muncul 3 pilihan. Tujuan internal, tujuan Sri Kandi, dan tujuan eksternal. Tujuan internal digunakan untuk satu lingkup pemerintah kabupaten atau kota saja. Jika surat yang akan kita buat tujuannya ke OPD atau kecamatan kelurahan dalam daerah, maka isikan nama OPD atau kecamatan kelurahan saja, dan nama penggunanya yaitu kepala dinas atau badan, camat atau lurah. Apabila tujuan surat di dalam lingkup satu OPD saja, misalkan ke kepala bidang atau kelompok jabatan fungsional, yang dimasukkan adalah unit kerjanya saja misalkan bidang pengolahan. Kemudian isikan nama penggunanya yaitu nama kepala bidang yang bersangkutan apabila unit kerjanya adalah bidang yang berada di dalam internal OPD tersebut, atau nama pejabat fungsional apabila unit kerjanya adalah subkoordinator atau kelompok jabatan fungsional. Selanjutnya untuk tujuan Sri Kandi, artinya tujuan surat yang akan kita kirim berada di luar lingkup pemerintah kabupaten atau kota seperti kementerian, lembaga, ataupun tingkat provinsi yang telah menggunakan aplikasi Sri Kandi. Pastikan jika Anda ingin mengirim surat ke pusat atau ke provinsi atau kabupaten lain memilih tujuan Sri Kandi seperti ini ya. Tapi, jika surat yang Anda buat tujuannya hanya di lingkup internal pemerintah daerah atau OPD saja, cukup dengan memilih tujuan internal saja. Tidak perlu menggunakan tujuan Sri Kandi. Misalkan tujuan surat kita adalah ke Gubernur Kalimantan Tengah, maka instansi yang dimasukkan adalah pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah,
unit kerjanya adalah Gubernur Kalimantan Tengah, lalu penggunanya adalah nama gubernur yang bersangkutan. Setelah memasukkan tujuan Sri Kandi, pilih simpan. Tujuan Sri Kandi telah dimasukkan ke dalam daftar. Untuk tujuan eksternal, artinya surat yang dikirim tujuannya di luar pengguna Sri Kandi, misalnya perusahaan swasta, ormas, LSM, dan sebagainya. Setelah memasukkan daftar tujuan, kita juga dapat membuat grup tujuan. Apabila daftar tujuan yang kita masukkan terlalu banyak, misalkan seluruh kepala perangkat daerah di lingkungan pemerintah kabupaten atau seluruh pejabat eselon di lingkungan perangkat daerah terkait. Caranya dengan memilih logo 4 garis di pojok kanan atas, pilih pengaturan lalu pilih daftar grup tujuan. Untuk membuat grup tujuan, pilih logo titik 3 di sebelah kanan grup tujuan lalu pilih buat baru. Masukkan nama grup tujuan sesuai apa yang kita mau, misalkan seluruh kepala bidang di Sarpustaka. Setelah memasukkan nama dan deskripsi, pilih simpan. Jika ingin menambahkan daftar pengguna ke dalam grup tujuan yang telah dibuat, pilih tanda tambah pada sisi kanan nama grup tujuan yang telah dibuat. Selanjutnya pilih logo pulpen. Pilih tujuan baru. Apabila nama pengguna yang kita cari tidak ada, artinya kita belum memasukkannya ke dalam daftar tujuan pada langkah sebelumnya dan harus kembali ke menu sebelumnya di daftar tujuan. Grup tujuan seluruh kepala bidang telah berhasil dibuat. Dengan ini, kita dapat melakukan pengiriman surat ke seluruh kepala bidang tanpa harus memasukkan nama mereka satu persatu. Daftar grup tujuan disposisi digunakan untuk membagi pengguna berdasarkan tujuan disposisi mereka. Misalkan dalam sebuah perangkat daerah terdapat 3 bidang, jadi harus ada 3 grup tujuan disposisi yang digunakan untuk disposisi surat. Cara menambahkan grupnya sama, seperti menambahkan grup tujuan pada langkah sebelumnya. Begitu pula untuk daftar tembusan, digunakan untuk menambahkan daftar tujuan tembusan surat. Caranya pun sama seperti cara menambahkan daftar tujuan pada langkah sebelumnya. Langkah awal untuk proses pengiriman surat telah selesai. Proses pengiriman surat akan dijelaskan pada part selanjutnya.